Nah, ini yang saya kasih merah ini adalah Kementerian Pertahanan. Tapi ini masih mungkin tambahan pada tahun anggaran berjalan nanti. Karena di belanja lainnya secara jenis itu sudah disiapkan. Nah, menariknya langsung melesat lagi di 2026. Padahal di sini yang disebut perjalanan dinas kah, konseling kah, apa efisiensi tidak berlanjut, kan begitu ya. Kalau IMF misalnya memberikan rekomendasi yang aman itu 7-10%. Kita 19%, 2 kali lipatnya lebih ya. Sebelumnya 45 nih, dinaikin jadi 58, itu juga kalau digambar dari tahun sebelumnya segini. Jauh banget nih, paling rendah sejak 20 tahun yang lalu. Loh, apa berubah ya cara menghitung bagi hasilnya? Efisiensi lebih bersifat narasi dibandingkan diturunkan ke dalam alokasi sejauh ini. Salam cerdas. Ibu, bapak, saudara-saudara yang saya hormati, sesi assessment atau analisis umum saya kali ini melanjutkan analisis atas APBN 2026 yang beberapa waktu lalu diputuskan oleh DPR. Nah, nanti selain undang-undang yang dilakukan perubahan juga apa yang disebut sebagai nota keuangan. Ya, waktu R kan ada dokumen yang menyertai angka-angka yang merupakan dasar pemikiran. Dasar pemikiran di sana ada asumsi, ada penilaian yang sudah berlangsung ya kondisi, dan kemudian tantangan ke depan, dan mengapa yang dipilih adalah alokasi semacam yang diajukan. Itu namanya nota keuangan. Otomatis karena ada sedikit perubahan selama pembahasan, itu juga biasanya disempurnakan. Jadi keputusannya APBN itu nanti berupa undang-undang yang isinya pasal-pasal untuk menyebutkan besaran, tapi tidak ada cerita dasar pemikirannya. Dasar pemikirannya berupa nota keuangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari undang-undang tersebut. Makanya disebut buku 1, buku 2, buku 1-nya undang-undang, buku 2-nya nota keuangan, buku 3-nya itu nanti terkait dengan program ya, rencana kerja lah ya, rencana kerja dalam versi pelengkap dari APBN. Pertama, kita sudah melihat secara keseluruhan posturnya. Yang kedua, kita sudah melakukan asesmen terhadap bagian pendapatan dari postur itu. Nah, kali ini saya akan asesmen terhadap bagian belanjanya, postur belanja. Nah, ini saya kembali tayangkan gambaran besar dari postur yang memperlihatkan perbedaan angka di R APBN menjadi, di sini disebutnya kesepakatan. Saudara-saudara boleh mengatakan itu sebagai APBN ya. Karena itulah yang nanti ditetapkan dalam undang-undang. Nah, kita sudah bicara itu tentang pendapatan negaranya. Nah, kali ini kita akan melihat bagian belanja ya. Di item B dari postur belanja negara mengalami perubahan dari 3.786,49 triliun menjadi 3.842,72 ya, artinya naik 56,24 triliun. Cukup signifikan ya naik sebesar itu. Biasanya dari R ke A itu hanya di kisaran 5 triliun perubahannya. Ini berarti ada yang perubahannya cukup signifikan. Nah, kalau dilihat memang perubahan terjadi pada belanja pemerintah pusat, kan dua kelompok ya belanja. Belanja pemerintah pusat itu juga mengalami peningkatan sebesar 13,24 triliun. Nah, kelompok kedua transfer ke daerah bertambah 43 triliun. Dalam belanja pemerintah pusat terbagi dua kelompok besar, kedua-duanya juga mengalami perubahan ya, belanja kementerian lembaga dan belanja non kementerian lembaga. Kalau angka tadi yang sudah ditetapkan panja yang menjadi APBN, kita masukkan kembali kepada grafik kita yang tersedia dari tahun 2000 sampai 2026 APBN ya. Saya ulangi, 2026 berarti adalah anggaran APBN yang akan dilaksanakan tahun depan dari 1 Januari sampai 31 Desember. Jadi belum terjadi ya. Sedangkan angka 2025 itu sudah terjadi tetapi belum selesai. Angka yang diletakkan di situ sebagai jumlah belanja yang skalanya di sebelah sana itu adalah apa yang disebut sebagai outlook. Outlook itu merupakan perakiraan realisasi. Jadi bukan APBN-nya ya, APBN-nya kan ditetapkan tahun lalu. Perakiraan itu ditetapkan oleh pemerintah pada pertengahan tahun, bulan Juli ya, atas dasar yang sudah terjadi 6 bulan, atas dasar prognose atau perkiraan 6 bulan ke depan dijumlahkan menjadi outlook.
Jadi angka 3.527,51 itu adalah perakiraan pemerintah atas realisasi APBN yang sedang berjalan ini. Nah, kalau melihat begitu, kita bisa melihat pertumbuhan belanja ya, pertumbuhan postur belanja. Dari dua angka itu dapatlah angka 8,94%. Nah, di sini digambarkan oleh garis orange, ini menunjukkan pertumbuhan dari dari tahun ke tahun. Jadi besaran belanja satu tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Kalau dilihat begini 8,94%, dilihat garis orange ini sebetulnya adalah kenaikan yang biasa. Nah, itu kunci dari satu asesmen saya. Secara agregat tanpa melihat rinciannya, maka pemerintah menetapkan kenaikan belanja ya yang serupa saja dengan beberapa tahun terakhir kan. Garis orange-nya tidak misalnya jauh di sini, apalagi kontraksi artinya berkurang ya, tapi tidak juga melompat. Nah, disitulah secara angka belanja agregat kita tidak melihat semangat efisiensi yang banyak kita dengar ya di awal tahun, bahwa seolah-olah ini belanja mau dikurangi. Ya, ada yang dikurangi, tetapi ternyata dipindah untuk keperluan lain sehingga tetap naik. Nah, bahkan 2024 kalau kita lihat gambar, meskipun menurun pertumbuhannya, yang menurun itu pertumbuhannya bukan angkanya. Nominalnya belanja 2025 yang sedang berjalan tetap lebih besar daripada 2024 ya kalau dilihat ini. Tetapi memang laju pertumbuhan 2025 ini lebih rendah daripada tahun 2024, namun lebih tinggi dari 2023. Nah, pada 2026 ini kembali meningkat kenaikannya. Jadi tidak terlihat secara kasat mata soal yang ini dalam konteks efisiensi. Jadi ini menarik ya, sampai saat ini kita masih suka mendengar efisiensi, pemblokiran, jadi belanja seret. Tetapi secara agregat sebetulnya enggak. Ini berarti kan ada masalah di detailnya. Mungkin di beberapa detail atau rincian itu terjadi pemotongan, tapi tempat lain terjadi peningkatan. Sehingga secara total ya tidak ada pengiritan belanja sebenarnya. Yang kedua, saya perlihatkan adalah bagaimana realisasi dibandingkan dengan rencananya, dengan APBN-nya. Pada tahun 2020 yang berjalan ini, sebetulnya pemerintah sudah memperkirakan tidak akan menghabiskan seluruh yang direncanakan di APBN. Nah, dalam konteks ini memang terasa ada upaya efisiensi. Jadi akan direalisasikan kurang lebih menurut perhitungan 97,41%, kurang dari 100%. Bolehlah ini dianggap terjadi efisiensi dalam konteks ini sebesar 2,5%. Nah, di tahun-tahun sebelumnya belanja malah suka lebih dari 100% meskipun tipis. Kok boleh melebihi plafon belanja ya? Ini adalah kelebihan yang diperbolehkan menurut Undang-Undang APBN tahun bersangkutan. Misal karena ada persoalan kurs ya, sehingga beberapa belanja itu jadi lebih mahal dari yang tercantum yang dalam rupiah. Bisa juga memang ada klausa-klausa yang dalam hal itu memang boleh ditambahi. Nah, ketika yang biru ini, yang belanja ini dinaikkan, kita tidak tahu besok apakah 100% atau tidak. Ya, kalau 100% itu disebut serapan penuh kan. Nah, Menteri Purbaya mengingatkan jangan sampai sudah dialokasikan tapi tidak dibelanjakan dengan baik. Ya, itu namanya perencanaannya tidak efektif ya, tidak efisien dan tidak efektif. Karena kalau sudah dialokasikan itu kan nanti dicari di tangan tuh. Ya kan, kalau nggak direalisasi ya berarti ada inefisiensi terutama dalam sumber pendanaannya. Begitu juga berarti perencanaan tersebut ketika direncanakan nggak baik, nggak bisa dilaksanakan, nggak bisa begitu. Tetapi dalam beberapa kasus memang perintah tidak dilaksanakan, ya dibintangi namanya, diblokir dalam konteks itu. Jadi APBN ini sebenarnya ada masalah yang publik kurang bisa menilai, itu adalah transparansi kan. Bukan transparansi duitnya dicolong ya, bukan. Tapi kita tidak tahu kenapa belanja ini dibintangi. Apakah karena ini rencananya belum baik atau karena pendapatannya kurang sehingga pemerintah khawatir kalau dibelanjakan kan. Nah, kelihatannya aspek kedua ini cukup mengedepan ya. Disuarakan efisiensi. Nah, kalau begitu mengapa tidak sejak perencanaannya saja tidak usah tinggi-tinggi? Ini asesmen saya kedua adalah kali ini.
ini belanja tetap as usual, seperti biasanya dinaikin. Nanti kalau dalam perjalanannya tidak bisa direalisasi, ya baguslah mengurangi defisit. Jadi defisitnya itu sudah direncanakan besar, 2020 ini cukup besar ya. Lebih tinggi dari yang dibuat rancangan. Nah nanti kalau misalnya dari yang dialokasikan besar, sebutlah yang suka disebut-sebut itu adalah MBG. MBG itu tidak hanya di BGN-nya, mayoritas di BGN. Kalau tidak bisa dilaksanakan kan berarti belanjanya tidak 100%. Ya dari sisi tertentu baik aja supaya defisitnya nggak lebar-lebar amat karena pendapatan dikhawatiri tidak tercapai. Cuma dari sisi sebuah perencanaan, mengapa tidak sejak awal saja direncanakan yang lebih baik? Kemudian selanjutnya kita bisa melihat perbandingan antara belanja pemerintah pusat dengan transfer ke daerah. Pada waktu rancangan itu sudah jauh ya, sudah grafiknya sudah kelihatan. Yang biru belanja pemerintah pusat itu melesat, yang orange jatuh, yang transfer ke daerah ya jatuh, maksudnya lebih rendah dari tahun 2020 berjalan ini. Nah tadi, slide pertama tadi, yang orange ini ditambahi 43 triliun. Tapi ditambahi pun masih lebih rendah dari perakiraan realisasi 864 ya. Dinaikkan pun 43 tetap lebih rendah dari tahun berjalan ini. Dan 864 triliun itu sendiri lebih rendah dari rencananya di APBN yang mencapai 920. Nah kalau dilihat angka-angka ini kan udah lama nih, kisaran 900 ini sudah 2023-2024. Jadi sekalipun ditambahi si transfer ke daerah tetap saja dia sebenarnya lebih rendah dari biasanya. Sementara pemerintah pusat tetap melesat. Itu gambar ini. Kalau kita lihat dari sisi belanja pemerintah pusatnya, apa yang berubah? Tadi kan sudah di depan berubah di belanja KL dan belanja non-KL. Nah secara umum ini nampak belanja KL ini berarti ada kementerian lembaga yang ditambahi. Tapi nampaknya untuk kasus R menjadi A, jadi R-nya dihilangin, dari R APBN hanya menjadi APBN, yang di sini kita sebut kesepakatan, itu tidak ada yang dikurangi, yang ada ditambahi beberapa, sehingga sedikit bertambah. Nah, sementara belanja non-KL, non-kementerian lembaga itu belanja bayar utang, hibah, subsidi, ya, transaksi khusus itu ya pokoknya yang non-KL ini adalah yang bendahara umum negara. Jadi semacam kasir lah dia buat negara. Jadi kayak bayar bunga, hibah kan bukan program kementerian. Transaksi khusus ini memang ada beberapa jenis transaksi yang ya akibat dari selisih-selisih tertentu yang sifatnya harus dilakukan oleh bendahara umum negara. Nah kalau dilihat ini yang meningkat misalnya seperti bayar bunga tidak, perhitungan awal sama dengan setelah pembahasan 599 triliun, lalu yang lain-lain sama, lalu banyak perubahan pada program belanja lainnya. Jadi yang non-KL macam-macam itu nggak berubah, hibah, subsidi, bunga, yang berubah belanja lainnya. Nah ini titik krusial jadi dari APBN kita. Nah belanja lainnya itu tentu sifatnya kan cadangan, tidak harus. Pemirsa bayangkan bukan cadangan hanya terhadap bencana alam, tapi terhadap bencana dalam gejolak fiskal. Nah, tetapi di situ juga sumber penambahan kementerian ketika perjalanan. Yang tahun ini berjalan ini yang signifikan adalah ketika Kementerian Pertahanan dari sekitar 166 menjadi 240-an itu sedang berjalan diperkirakan, itu dapatnya dari sini. Nah, sekarang kemungkinan itu juga bisa diberikan kepada itu, atau jika pamannya BGN itu benar-benar bisa direalisasikan, ambilnya dari sini, dan seterusnya. Kalau digambar kementerian lembaga ya seperti ini polanya. Pola ini memang ada penjelasannya masing-masing. Mungkin tidak bisa dibaca hanya dari grafik ini. Belanja pemerintah pusat tadi dilihat secara yang membelanjakan. KL itu kan yang membelanjakan. Kementerian lembaga 100 dengan non-KL. Nah di antara yang KL 100 unit itu kurang lebih, itu diurutkan 10 besar dari bawah ya. Yang terbesar adalah Badan Gizi Nasional, 268. Ini tidak berubah dari rancangan ke APBN, dari RAPBN menjadi tidak berubah, tetapi kita dapat berita tentang makanan gizi gratis mencapai 335. Jadi 335 dibandingkan 268 ini kan ada selisih sekitar 67 triliun itu tersebar, ada di Kementerian Pendidikan, ada di beberapa instansi lain yang mendukung program MBG. Jadi kayak anggaran pendidikan itu ya, program ini.
tapi terbesar adalah di BGN. Nah, ini yang saya kasih merah ini adalah Kementerian Pertahanan 187 ya. Itu sebelumnya waktu dirancangan hanya 185. Jadi pada waktu 5 minggu pembahasan ditambahi, tapi ini masih mungkin tambahan pada tahun anggaran berjalan nanti karena di belanja lainnya secara jenis itu sudah disiapkan. Nah, ini urutannya seperti itu. Dari 10 kementerian lembaga yang terbesar. Nah, saya ambillah ya Kementerian Pertahanan dan Polri, karena kalau dilihat ini kan Kementerian Pertahanan nomor 2, Polri nomor 3 terbesar. Nah, dahulu biasanya yang terbesar itu Kementerian Pekerjaan Umum ya, tapi dulu kan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sekarang setelah dipisah 2, Kementerian Pekerjaan Umum menjadi urut nomor 4. Di masa-masa lalu Kementerian Pekerjaan Umum ini biasanya nomor 1, lalu nomor 2-nya Kementerian Pertahanan suka berganti, lalu kepolisian, tapi tiga-tiganya biasanya relatif sama. Nah, ini yang mengambil alih adalah Badan Gizi Nasional. Jadi sekaligus juga data ini menunjukkan di 2025 dia sudah besar, 71 triliun ya BGN. Tapi 71 itu belum masuk 3 besar, masih masuk ke 7 atau ke 8 ya. Tetapi ketika perjalanan 2025 itu diperkirakan ditambahi. Nah, dari jenis belanja lainnya ya, bisa dialokasikan ke situ menjadi kurang lebih 111 kalau menurut Outlook. Tapi kemarin saya baca berita ketika Menteri Purbaya ngecek dan diskusi dengan BGN, tambahannya 28, berarti 71 tambah 2-nya 100. Jadi mungkin tidak persis 111 dialokasikan. Nah, sementara Kementerian Pertahanan seperti itu, BGN seperti itu. Tapi di 2020 sejak awal BGN lah yang dialokasikan terbesar. Ini kan pilihan politik fiskal ya. Mau dikritik seperti apapun, pemerintah mengajukan, DPR setuju. Nah, ini faktanya. Saya ambil yang karena kalau kita ambil BGN kan baru 2 tahun, nggak ada perbandingan dengan tahun-tahun lampau. Tapi bagaimanapun itulah pilihan fiskal Presiden Prabowo. Yang bagaimana dengan yang dari dulu-dulu memang sudah cukup besar, yaitu Kementerian Pertahanan dan Polri. Nah, ini gambarnya. Jadi Kementerian Pertahanan memang ini turun ya dari 247, tapi jangan lupa kalau dari APBN-nya naik, karena APBN-nya di 2025 itu sebenarnya hanya 166 ya. Naik ke jadi 187 itu naik 20 triliun, 166, berapa itu 167. Cuma dalam perjalanannya itu mau dinaikin menjadi 247, berarti ini turun. Tapi bagaimana kalau di perjalanannya ini juga naik? Nah, karena salah satu yang meningkat di perjalanan 2025 ini adalah alutsista ya, jadi modernisasi alutsista dan sebagainya. Kepolisian tetap naik ya, dan kepolisian pun dari rancangan kepada APBN itu juga mengalami pertambahan mungkin sekitar berapa itu 500-an miliar kalau saya tidak salah. Kementerian Pertahanan bertambah sekitar 2 triliun. Jadi hanya ada 5 atau 6 kementerian lembaga yang bertambah ketika pembahasan APBN. Yang lain tetap. Jadi tidak ada perubahan politik alokasi ke KL ya, bahwa Kementerian Pertahanan dan Polri tetap memiliki alokasi yang bertumbuh ya. Lalu belanja pemerintah pusat itu bisa juga dilihat dari sisi jenisnya. Saya tadi kan sudah nyebut salah satunya belanja lainnya. Nah, yang lain dari 8 jenis ya. Jadi kalau dia belanja pemerintah pusat nilainya 3.149 dari 3.847, karena ke daerah cuma 700-an ya. Dari 3.100 saya bulatkan itu 3.149,73 itu 3.150 triliun. Dari 3.150 triliun itu secara organisasi yang menghabiskan duitnya dibagi KL dan non-KL. Non-KL ini bendahara umum negara, Menteri Keuangan sebagai bendahara, bukan sebagai menteri yang memimpin lembaga. Nah, yang dikeluarkan di KL sekian. Lalu juga dilihat si KL-nya secara organisasi 10 terbesarnya ini. Nah, kemudian kita ambil analisis terhadap 2 dari 100 itu, karena urutan kedua dan ketiga yaitu Kementerian Pertahanan dan Polri menghasilkan asesmen bahwa politik terhadap ini tidak berubah daerah Prabowo ya dibandingkan dengan daerah Jokowi. Lalu si 3.150 triliun belanja pemerintah pusat itu bisa juga dilihat secara jenis. Ada 8 jenis. Mengapa begitu? Itu memang perintah undang-undang ya. Perintah undang-undang
tentang keuangan negara bahwa APBN itu harus dijelaskan secara rinci dari sisi ini ya, misalnya tadi ada dari sisi pusat daerah, dari sisi si pusat itu disampaikan organisasinya, KL-nya, dari sisi jenis 8 dia. Sebenarnya ada sisi fungsi tapi saya tidak analisis. Dari sisi itu dia disebut belanja barang, belanja pegawai, belanja bunga utang, subsidi, hibah, belanja lainnya, macam itu. Yang terbesar adalah belanja barang. Ini nanti ada gambarnya sebetulnya, tapi saya lupa meletakkannya. Kenapa saya pilih ini? Karena yang dimaksud barang itu barang dan jasa. Jadi kalau konseling, rapat, perjalanan dinas itu termasuk belanja barang. Ini menarik ya, karena di 2025 yang sedang berjalan ini benar memang ada terjadi pemotongan sebagaimana yang dikemukakan di awal tahun, meskipun ada yang dikembalikan itu artinya sempat dilarang, diblokir, karena posturnya tidak dirubah, pelarangan itu hanya realisasinya. Ada yang dilepas lagi untuk diperbolehkan belanja barang, karena waktu dilakukan upaya efisiensi itu kelihatannya belum bersifat umum ketika masing-masing melakukan pembicaraan, ya tanda petik negosiasi ya, Menteri terhadap Kementerian Keuangan, Menteri Sektoral, juga kepada mitranya di DPR. Nah itu tetap terjadi penurunan. Nah menariknya langsung melesat lagi di 2026. Padahal di sini yang disebut yang namanya perjalanan dinas kah, konseling kah, naskah-naskah akademis dan sebagainya. Nah ini menguatkan sinyalemen saya yang di awal tadi. Apa efisiensi dilanjutkan kalau berdasarkan ini ya. Cuma kembali kita kekurangan informasi dari pemerintah, bahkan DPR mungkin juga. Masa membahas ini cuma 5 minggu diketok. Karena sebetulnya pembahasan APBN itu bisa sampai Oktober ya. Tapi DPR dengan pemerintahnya sekitar 5 minggu itu, nggak sampai 6 minggu. Nah mengapa ini tidak dijadikan pembicaraan terbuka, lalu kita juga tahu. Yang jelas belanja barang melesat. Nah, artinya kembali pengamat fiskal seperti saya ini apa efisiensi tidak berlanjut kan begitu ya. Lalu pembayaran bunga utang ini tidak berubah. Ini hanya saya sajikan, dulu saya sudah lakukan assessment. Ini memang luar biasa ya, kita 599 triliun. Jenis belanja terbesar kedua. Sebelumnya pertama di 2024-2025. Tapi belanja barangnya melampaui dia. Sekarang dia urutan kedua. Nah, artinya beban bayar bunga kita tuh gede ya. Nah ini kalau saya presentasikan dari belanja pemerintah pusat tadi, 3.150 tadi, nilai ini adalah 19,11%. Ini sebetulnya melampaui batas aman yang direkomendasikan banyak lembaga internasional. Kalau IMF misalnya memberikan rekomendasi yang aman itu 7-10%. Kita 19%, 2 kali lipatnya lebih ya. Nah lalu belanja lain-lain. Nah ini juga kan tadi gede banget tuh 526,55. Nah ini kalau dilihat gambar ini ya kayak panitia lah sebenarnya. Kan kalau buat anggaran itu ada ATK, ada bayar narasumber, tempat, konsumsi dan seterusnya. Ada kan di bawah nanti lain-lain. Ini sama aja logika itu. Lain-lain itu adalah yang tidak tercakup dari 7 jenis lainnya tadi. Nah ini jenis ke-8-nya dikasih lain-lain. Nah mestinya kan tidak besar-besar amat lah, ini malah 526,55. Kalau saya tidak salah ini urutan ke-4 ya. Hampir sama, bahkan lebih besar dari belanja pegawai. Ditaruh begitu. Maka ini cadangan, tetapi sebetulnya cadangan yang direncanakan, penggunaannya sebagiannya. Karena ini selalu mengkritik bagaimana mungkin perencanaan keuangan negara yang sebegitu besar, belanja lain-lainnya dialokasikan sebesar itu. Artinya DPR kasih mandat nih ke pemerintah. Kan mestinya APBN kan berdua tuh. Ini seolah-olah pemerintah bisa nanti memindahkan ini kemana saja. Meskipun ada informasi ke DPR pada saatnya. Tapi tetap saja pemerintah mendapatkan cek kosong lah. Adalah cek kosong beberapa yang cukup besar. Dan salah seorang anggota DPR mempertanyakan ini, sempat diberitakan. Tetapi kan tidak berkembang pembicaraan di publik. Dan ini besar ya. Nah ini realisasi. Kadang dia tidak 100% direalisasikan. Tahun yang berjalan ini, waktu direncanakan ya juga hampir 500. Menurut perkiraan realisasinya hanya 324. Bencana alam tidak banyak di 2025 ya. Ada alokasi itu. Kejadian fiskal yang sifatnya risiko juga tidak banyak. Yield ya begitu, rupiah begitu melemah, tapi kan nggak sampai membuat APBN kedodoran terhadap hal itu.
Nah ini dirancang kembali 526,55, termasuk cadangan itu yang kompensasi BBM dan listrik, bukan subsidi ya, karena ada kewajiban pemerintah di selisih itu. Nah ini saya kira belanja lain-lain yang besar itu, asesmen saya yang keberapa, yang keempat ya, bahwa itu adalah ciri bahwa APBN tidak direncanakan secara cukup baik karena mengalokasikan lain-lain sebegitu besar. Transfer ke daerah tadi sudah, ini hanya mengulang lagi yang di atas tadi, tapi antara nilainya yang 692 tadi dengan total belanja 3.800 berapa tadi, 47 ya, maka ini adalah 18,03%. Itu adalah porsi terendah sejak mulai berlakunya otonomi daerah atau seperti Undang-Undang Keuangan Pusat Daerah dan seterusnya, ini paling rendah. Jadi politiknya Pak Prabowo berdasarkan ini adalah sentralisasi keuangan. Yang ke daerah ini sendiri itu terdiri dari sebetulnya 7 komponen ya, tapi yang besar 3 di atas saja. ABC yang besar itu adalah dana bagi hasil, dana alokasi umum, lalu dana alokasi khusus. Nah, yang dana otonomi khusus, keistimewaan Jogja, dana desa, dana insentif fiskal itu lebih rendah. Meskipun dana desa itu masih cukup besar. Nah, perhatikan dalam pembahasan yang bertambah 43 triliun tadi, 42,999, 43 triliun ya. Ternyata yang paling banyak berubah itu 2 ya, yaitu dana bagi hasil dengan alokasi umum. Kanal ini sudah melakukan ulasan bahwa ini dana bagi hasil kok jadi rendah, ini ditambahi. Lalu alokasi umum juga ditambahi. Ini informasi awalnya. Kita lihat alokasi khusus non-fisik juga ditambahi. Non-fisik itu kalau alokasi khusus itu seperti bantuan operasional pendidikan, bantuan operasional sekolah ya, gaji untuk PNS ya, PNS yang terutama guru ya, PNS guru yang ada bantuan dari pusat alokasi ini. Nah, kalau digambar bagi hasilnya begini. Jadi sudah ditambah ini tadi kan, ditambah ini. Karena sebelumnya di bawah ini tetap saja terjadi penurunan yang luar biasa. Realisasi yang sedang berjalan ini kurang lebih 178 triliun. Tadi setelah ditambahi pun alokasi ini jadi 58 ya. Sebelumnya 45 nih. Dinaikin jadi 58, itu juga kalau digambar dari tahun sebelumnya segini. Jauh banget nih, paling rendah sejak 20 tahun yang lalu. Pertanyaannya sederhana, loh apa berubah ya cara menghitung bagi hasilnya? Bagi hasil itu bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya, jadi daerah penghasil, lalu juga ada bagi hasil cukai, seperti daerah yang cukai hasil tembakau rokoknya besar. Ini kan mestinya ada perubahan dasar hukumnya ya, PMK atau peraturan yang terkait juga Kementerian Dalam Negeri, karena pusat daerah itu saya belum melihat. Apakah ditetapkan dulu nanti payung hukumnya menyusul, kita nggak ngerti. Ini mungkin daerah-daerah yang selama ini banyak dapat akibat bagi hasil karena dia daerah penghasil atau dia cukai rokok, ini penting nih. Begitu juga dengan yang sifatnya pajak. Pajak itu bagi hasil terbesar ya Jakarta, karena banyak yang bayar di Jakarta kan, pajak penghasilan itu. Yang bagi hasil ini pajak penghasilannya terutama. Tuh, jadi ini menarik ini ya, bahwa pemerintahan Prabowo kebijakannya mulai tahun ini bagi hasil ya pusat akan mengurangi secara signifikan. Ini bukan mengurangi namanya ya, motong jadi sepertiganya. Kurang dari sepertiganya bahkan. Nah lalu alokasi umum yang tadi ditambahi berapa tadi, kurang lebih 30-an. Jadi dibandingkan 2025 hanya berkurang turun juga, tetap biasanya kan naik. Kalau ini mungkin setelah ditaruh di era APBN, DPR ribut gitu ya. Ini masuk akal, karena alokasi umum itu sebenarnya rumusnya terkait dengan jumlah penduduk, celah fiskal di daerah tersebut. Artinya daerah itu miskin atau enggak, perhitungan APBD-nya. Berapa penduduk miskinnya, dan yang itu adalah memang ya kewajiban pusat untuk itu. Maka setelah dihitung-hitung, waduh ini banyak daerah yang nggak sesuai, ini nambah. Meskipun turun tapi masih penurunannya tidak drastis. Bagi hasil tadi kan drastis. Nah, sedangkan alokasi khusus juga sedikit menaik dan penurunannya pun juga tidak besar dibandingkan 2025. Saya ulangi, di sini ada bantuan operasional sekolah, ada BOP, ada tunjangan guru dan sebagainya. Jadi kira-kira soal transfer ke daerah ini kelihatannya mesti dicermati oleh semua kita. DPR mestinya juga mencermati ulang, lalu DPRD dan kepala daerah mestinya juga melihat
mungkin tidak harus di publik ya, bernego sama pusat. Dan yang menurut saya juga penting adalah anggota DPD. Ya, kalau alokasi khusus ini memang pemerintah mengalokasikan dana, ya toh, sebagiannya adalah sifatnya memang wajib ya, mandatory spending ke BOS, BOP dan sebagainya. Tapi ada juga yang karena ada prioritas program tertentu daerah ini melaksanakan, dia dapat fisik ya namanya. Nah, ini alokasi khusus itu kan ada yang fisik, ada yang non fisik. Begitu juga misalnya kalau MBG mau ditopang oleh daerah, harus dialokasikan dong di sini, tapi ini kan berkurang. Nah, karena ini kan sempat membahas kemarin, ada pernyataan dari Menteri Dalam Negeri, kalau ada keracunan MBG itu yang harus bertanggung jawab pertama ya, itu adalah Pemda. Kan berarti mestinya kan Pemda harus alokasi dana. Nah, alokasi dana idealnya kalau itu karena program prioritas pusat, dia mesti ada alokasi dari dana alokasi khusus, entah berapa ratus juta setiap kabupaten kota, karena kan kalau dianggap risiko itu tinggi kan seperti itu. Nah gitu ya, kesimpulan dari analisis ini, belanja negara pada APBN 2026 telah ditetapkan bertambah ya, lalu belanja pemerintah pusat bertambah, transfer ke daerah bertambah. Kemudian, tetapi meski TKD bertambah itu jauh lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya. Belanja pemerintah pusat yang KL bertambah terutama pada kementerian lembaga seperti Kementan dan Polri. Secara umum dari ulasan saya tadi, struktur belanja berdasarkan jenis, berdasarkan organisasi tidak mencerminkan upaya efisiensi yang sungguh-sungguh. Jadi efisiensi lebih bersifat narasi dibandingkan diturunkan ke dalam alokasi sejauh ini, begitu. Sekali lagi saya berterima kasih kepada pemirsa saya yang menonton dan juga memberikan respon yang menganggap paparan saya bagus maupun yang menganggap paparan saya tidak bagus. Saya semua berterima kasih karena kita selalu berusaha memperbaiki. Saya sebagai ekonom membaca komentar, memang tidak kita jawab ya di kanal itu, karena saya pikir itu hak setiap orang aja untuk, yang penting kami tidak menghapus, terutama. Dan kalau boleh sih ya bagusnya jangan soal pribadi, ya soal yang saya paparkan, mana yang menurut pemirsa tidak bagus, silakan. Kalau ada kritik juga, ini paparannya kanal ini selalu yang jelek-jelek saja, ya memang itu positioning saya, karena saya positioningnya adalah pengamat ekonomi. Saya mengamati yang menurut saya tidak banyak diutarakan oleh pemerintah, yaitu faktor risiko, faktor kelemahan. Untuk membanding kepada kalau Anda mendengar APBN kita, rilis pemerintah tentang APBN, nggak ada negatifnya hampir. Nah, jadi saya wajar, jadi hampir tidak ada positifnya, tinggal di-compare oleh pemirsa untuk menilai sendiri apa yang terjadi pada pengelolaan APBN kita. Selalu saya tidak bosan mengatakan, ekonom seperti saya bisa salah dan boleh salah, karena ini pendapat. Tetapi yang saya tidak boleh lakukan adalah berbohong. Mudah-mudahan saya penuhi janji itu.